Institusi yang dimaksud oleh Panglima dan jenis senjata yang akan didatangkan secara ilegal tersebut. Lebih jauh, Panglima menyampaikan TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut benar dilakukan. Tindakan akan diambil meski pelakunya dari keluarga besar TNI sendiri, bahkan yang berpangkat jenderal sekalipun. Menurut Gatot, tidak semua institusi diperbolehkan memiliki senjata. Bahkan Polri pun tidak boleh memiliki senjata jenis tertentu yang hanya boleh dimiliki oleh TNI. Di antaranya seperti bisa senjata penembak tank, penembak pesawat, dan penembak kapal. Sekarang melihat ini Menko Polhukam Wiranto menggelar konferensi pers terkait pernyataan kontroversial Panglima TNI Gatot Nurmantio yang menyebut adanya pembelian 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian pada hari Minggu sore di kantor Polhukam. Saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan isu-isu yang terus mengalir ya, dan ini biasa ya. Setiap menjelang pemilu, apakah pemilu kada atau pilpres dan wakil presiden, suhu politik selalu memanas ya. Kita tahu itu. Ya. Dan keadaan itu sudah berlaku sejak lama. Setiap ada menjelang pilkada, menjelang pilpres, pilwapres, ya suhu politik mulai merayap panas ya. Itu sesuatu yang saya kira merupakan bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi. Ya. Namun di sini tentunya pemerintah segi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, ya, tentu ingin menjaga agar memanas suhu politik itu wajar dan pada batas-batas tertentu ya, sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas nasional yang ujungnya mengganggu pembangunan nasional ya. Nah, menjelang bulan Oktober ini muncul lagi ya isu-isu yang cukup meresahkan masyarakat saya kira dan menjadi perdebatan publik dan muncul berbagai spekulasi ya dari isu itu. Berbagai pendapat ya, dari siapapun, dari kelompok tertentu masyarakat, elemen masyarakat, organisasi masyarakat, muncul spekulasi, pendapat-pendapat yang tentu ya perlu kita luruskan ya, dan perlu kita klarifikasi agar tidak kemudian menjurus kepada satu perdebatan yang berkepanjangan yang tentunya akan mengganggu kepentingan nasional ya. Oleh sebab itu pada hari ini saya akan menjadikan penjelasan yang resmi, yang akurat dari hasil pendekatan dari berbagai institusi dan lembaga terkait mengenai hal ini. Paling tidak ada dua isu miring yang saat ini tersebar di kalangan masyarakat. Ya. Yang pertama masalah pemutaran kembali film pengkhianatan G30 PKI. Yang kedua masalah informasi mengenai pembelian pengadaan senjata yang 5.000 pucuk itu ya oleh satu institusi bukan polisi dan TNI. Ya. Nah di sini saya akan memberikan satu klarifikasi. Tentu setelah saya memanggil beberapa pimpinan institusi dan lembaga terkait dengan masalah ini. Yang pertama mengenai pemutaran kembali film pengkhianatan G30 PKI dan ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi, saya kira ini merupakan hal yang wajar ya dan tidak perlu diperdebatkan. Kan itu ajakan dan anjuran. Mau nonton boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Mengapa demikian? Karena peristiwa 30 September tahun 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia. Dan saya kira masih banyak lagi peristiwa sejenis ya yang mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Apakah itu pemberontakan PRI Permesta, ya, DITII, peristiwa Mahlari, ya, dan berbagai peristiwa lain yang memang mengiringi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Maka sebenarnya itu semua kan merupakan rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu.
yang sudah berlaku waktu itu. Dan tidak mungkin kemudian kita memutar kembali arah jarum jam ya, untuk kemudian membenarkan atau menyalahkan atau mengubah fakta sejarah itu, tidak mungkin ya. Sehingga menurut kita ya, sejarah tersebut merupakan bagian dari perjalanan bangsa Indonesia, bahkan dapat dijadikan satu referensi mengenai apa yang telah dilakukan bangsa Indonesia di masa lalu ya, kita bisa mengambil manfaatnya ya, hal-hal yang baik, membuang yang buruk untuk kita bisa menatap ke depan, karena bangsa ini menghadapi satu tantangan ke depan yang tidak mudah, yang sulit dan berat ya, tatkala kita menghadapi satu persaingan global yang membutuhkan keseriusan bangsa ini untuk memenangkan persaingan itu. Dan kita bersyukur sebenarnya pemerintah ya sudah dengan sangat serius dan sungguh-sungguh melakukan hal yang terbaik untuk bagaimana bangsa ini maju dan menang dalam persaingan itu. Ya terbukti ya, banyak hal positif yang telah dicapai dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, menonton film sejarah memang perlu ya bagi generasi penerus, generasi berikutnya, untuk bisa memahami sejarah bangsa Indonesia secara utuh. Ya. Kita sebenarnya tidak perlu malu, ya, tidak perlu marah, kecewa, ya, atau benci melihat sejarah masa lalu. Ya. Ajakan dan anjuran menonton tak perlu dipolemikan lagi, ya. Apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih. Ya. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang terus dipolemikan, ya, bahwa anjuran presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan cara menyesuaikan cara penyajian ya, agar mudah dipahami oleh generasi milenium, generasi baru. Ini sesuatu yang sangat rasional, ya, sangat wajar saja. Presiden ingin agar generasi baru bisa menangkap lebih jelas, lebih gamblang sejarah masa lalu dengan cara-cara masa kini. Ya. Teknologi telah berubah, telah mengubah perilaku bangsa, perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat untuk mencerna sesuatu. Dan saat ini kalau ada perbaikan cara penyajiannya, ya, tentu sangat bermanfaat untuk generasi penerus ini bisa memahami apa yang terjadi di masa lalu. Jadi tidak perlu dipolemikan, ya, tidak akan ada substansi ya, yang kemudian akan diubah. Sejarah telah berlaku, sejarah adalah fakta. Kembali tadi kita tidak mungkin memutar jarum jam mengubah itu lagi, tidak mungkin. Ya. Saudara sekalian, yang kedua sekarang ya, informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standar TNI. Ya. Ini sekarang kan sudah bergulir di masyarakat, menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia sudah genting, ada satu kekuatan yang ingin seperti tahun-tahun dulu ya, melakukan satu aksi-aksi yang mengganggu stabilitas atau keamanan nasional. Ya. Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu. Ya. Karena setelah saya memanggil Kepala BIN, menghubungi Panglima TNI, Kapolri, dan institusi lain yang terkait dengan masalah ini, ternyata memang ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata ini. Mengapa? Karena setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN. Dan senjata yang dibeli ini bukan standar TNI dan buatan Pindad, bukan dari luar negeri, dan juga menggunakan dana APBN dan bukan institusi lain ya, yang di luar kontrol pemerintah, bukan. Dan dari penjajakan dan penelitian yang saya lakukan, maka pembelian atau pengadaan senjata, apalagi dari Pindad, yang bukan standar TNI, itu memang
perlu minta izin bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dan sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu, kalau ada isu bahwa pembelian senjata ini atas persetujuan Presiden dan sebagainya, saya kira ya, prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini secara spesifik tidak perlu ya, kebijakan Presiden secara khusus. Tidak perlu melibatkan Presiden, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, dengan demikian maka isu mengenai ini saya kira kita tutup ya, karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan memberi senjata sampai 5.000 pucuk untuk hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional ya, atau keamanan nasional. Tidak sama sekali. Ya. Ini penjelasan saya pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan publik bisa mendengarkan, bisa menerima, dan tidak lagi memperpanjang atau mempolemikkan hal-hal yang menyangkut dua hal yang saya jelaskan tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip oleh media sehingga masyarakat menjadi tahu. Saya katakan tadi bahwa tidak perlu dipolemikkan. Ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja. Ya. Ada Panglima merasa bahwa ada perlu perizinan dari Mabes TNI, karena itu standar TNI. Tapi ternyata itu non standar TNI, oleh karena itu izin cukup dari kepolisian. Maka ada komunikasi yang perlu disambungkan. Dan setelah disambungkan nggak ada masalah, selesai semua. Ya. Ya. 500 pucuk untuk kepentingan sekolah intelijen. Ya. Kenapa? Senjatanya modifikasi dari standar TNI, dari bukan standar TNI. Ya. Dan pembuatannya di Pindad, bukan dari negara lain. Ya, baik. Itu aja cukup. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Tidak usah dipolitisasi, itu hanya masalah komunikasi yang belum tuntas. Dan menjadi tanggung jawab saya untuk sekarang menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Supaya apa? Tidak ada spekulasi-spekulasi tertentu mengenai hal ini. Sebab kalau tidak saya jelaskan, banyak spekulasi muncul. Ya. Jangan-jangan ini untuk institusi lain dalam rangka pemerintah lepas kontrol, bukan. Ada yang mengatakan juga jangan-jangan ini ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan. Tidak ada. Kita tetap aman, tetap stabil. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan dari masalah keamanan nasional. TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan pernyataan dirinya terkait pembelian 5.000 senjata bukanlah konsumsi publik, sehingga dirinya tidak akan kembali berkomentar terkait polemik pembelian 5.000 senjata. Saya tidak pernah press release. Saya ulangi, saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnawirawan, berita itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi satu kata pun masalah itu. Ya. Kalau ada videonya gitu Pak. Ya. Video. Itu benar, itu omongan saya. Itu kata-kata saya benar. Benar. 1000% benar itu kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release. Maka saya tidak perlu menanggapi itu. Berarti infonya benar apa nggak sih Pak? Ya. Infonya benar apa nggak sih Pak? Saya tidak menanggapi itu. Kalau saya press release, Anda tanya kepada saya jawab. Tapi karena saya bukan press release, tidak perlu saya jawab. Sore ini Pak Wiranto bilang. Tanya sama Pak Wiranto. Karena setelah saya memanggil Kepala BIN, menghubungi Panglima TNI, Kapolri, dan institusi lain yang terkait dengan masalah ini, ternyata memang ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata ini. Mengapa? Karena setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN.